Samosir ini harusnya menjadi kabupaten tujuan wisata yang luar biasa. Tadi saya keliling dengan Pak Bupati. Kami kunjungin lagi pembangunan gedung olahraga GOR, bantuan dari provinsi. Itu pada saat itu saya berjuang untuk bagaimana di sini ada gedung olahraga GOR. Bapak Ibu sekalian, Samosir ini begitu indahnya kita. Daerah kita ini pariwisatanya, alamnya udah dikasih Tuhan begitu indah. Ini tugas tanggung jawab kita semua bagaimana Kabupaten Samosir ini harusnya menjadi kabupaten tujuan wisata yang luar biasa. Tadi saya keliling dengan Pak Bupati. Kami kunjungin lagi pembangunan gedung olahraga GOR di Kabupaten Samosir, bantuan dari provinsi. Itu pada saat itu saya yang berjuang untuk bagaimana di sini ada gedung olahraga GOR itu secara jabatan wakil gubernur. Jadi bukan karena juga bupatinya kader Partai Golkar, bukan. Bupati kita ini bukan kader Partai Golkar, tidak. Tapi saya bilang patutlah kita bisa membantu dimanapun itu, karena tujuannya untuk rakyat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini semua kita juga harus melihat potensi kita di sini. Anak-anak muda kita ini banyak sini, anak-anak kita yang hadir baik kader Partai Golkar ataupun tidak. Kalian harus manfaatkan waktu. Waktu berjalan terus, kesempatan tak datang berulang kali. Saya selalu sampaikan. Ini potensinya begini luar biasa. Harusnya ini bisa anak-anak kita ini kreatif lah kalian. Mengelola daerah. UMKM dari Partai Golkar dorong ini supaya UMKM kita maju di sini. Tak bisa hanya berharap orang datang. Orang datang kalau tak ada tujuannya, tak tahu dia mau ngapain pun tak bakal datang dua kali. Yang ini saya sampaikan, yang pasti kita Partai Golkar hadir di tengah masyarakat harus rasakan manfaatnya. Kedua, secara internal kita banyak harus evaluasi ke dalam untuk pekerjaan besar 2024. 2024 Bapak Ibu ini serentak semua, pemilihan presiden, pemilihan DPR baik sampai tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, pemilihan kepala daerah. 1 tahun itu sama semua. Februari Pilpres dan pemilihan DPR, November pemilihan kepala daerah. Ini juga tak kerja mudah. Ingat, tak hanya kita sendiri, semua partai lain menginginkan kemenangan. Tapi saya selalu ingatkan Partai Golkar, kader-kader Partai Golkar, jangan untuk meraih kemenangan dengan menghalalkan segala cara. Tak usah itu. Jangan dengan cara fitnah hasut, jangan. Karena nanti kita yang terpecah-pecah di sini. Kita ini pasti bersaudara-bersaudara semuanya. Partainya lain pun ada bersaudara. Ada satu rumah partainya pun lain-lain. Jangan gara-gara itu berkelahi. Tak usah. Yakinlah kita semua umat beragama, baik yang Nasrani, baik yang Islam. Yakinlah kita, kalau kita berbuat baik pasti ada balasan baik. Berbuat tak baik ada balasan tak baik. Walaupun berat perjuangan ini, tapi tetap kita berjuang dengan cara-cara yang baik demi kepentingan bangsa, keutuhan bangsa negara ini. Kalau tidak, itu terpecah-pecah kita semua. Ini kita harus sama-sama. Dan juga dalam memperjuangkan kemenangan, baik itu legislatif, saya selalu sampaikan jangan juga menginjak kepala kawan untuk naik. Tak usah. Pertarungan kita dengan saudara-saudara kita partai lain. Jangan antara kita dengan kita, akhirnya siapapun tak dapat nanti jadi. Strategi kemenangannya seperti apa? Masing-masing kawan-kawan pasti sudah paham. Karena beda-beda daerah, beda-beda. Sebentar lagi kami akan undang seluruh DPD kabupaten kota ke provinsi. Kami akan kasih target ketuanya untuk peraihan kursi legislatif. Sebelum mencapai target itu 2024, kami akan evaluasi. Per 6 bulan akan kami lihat pergerakan. Kalau tidak ada pergerakan, mohon maaf, kita harus ganti supir. Ini ibaratnya ini bawa
bus ini supirnya mesti mahir ini. Karena jalan tikungannya tajam-tajam, lubang pun banyak. Jadi kalau supirnya tak mahir, jangan pula mogok atau masuk jurang. Banyak penumpang berharap besar untuk sampai ke tujuan dengan selamat dan cepat. Ya Bu Rosinta ya, semuanya kawan-kawan semua. Tapi Bu Rosinta ini tak bisa bergerak sendiri. Pengurus semua harus bantu. Pengurus kecamatan, desa harus bantu. Hasta karya semuanya harus bantu. Sama kayak kami provinsi, tak bisa kami gerak sendiri. Jadi yang paling penting adalah jaga kekompakan kita, kebersamaan kita. Komunikasi penting. Ada apa-apa bicarakan. Jangan bicaranya keluar. Kalau kita secara rumah tangga, bicara dulu kita di dalam. Karena kita senang kalau ada anak-anak Sumatera Utara yang tampil nasional bahkan internasional. Kemarin siapa? Golkar menang. Golkar menang.